Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillahilladzi ikhtara nabiyahu Muhammadan wa atahu syarafa wa fakhra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sairi atba'ihi alladhina kanu lahu a'wana wa ansara. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falladzina amanu bih wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghirup udara bulan Rabiul Awal, yang menurut mayoritas ulama ahli sejarah bulan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena di antara miliaran manusia yang berada di muka bumi ini, kita dijadwalkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat seorang nabi yang agung, nabi yang mulia. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita hati yang mau kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya hati yang kenal itu bisa bersanding kelak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Nabi kita nabi yang agung, nabi yang mulia, dan keagungannya itu bukan hanya oleh kita diagungkan, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang mengagungkan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutanmu wahai Muhammad. Dalam ayat lain, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau Muhammad berada pada posisi akhlak yang agung. Allah adalah zat yang maha agung. Kalau zat yang maha agung mengagungkan sesuatu, maka itu adalah keagungan yang sebenarnya, keagungan yang sesungguhnya. Dan Rasulullah itu diagungkan oleh zat yang maha agung. Karena itu kita sebagai umatnya wajib mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan itu kan kultus, bahwa Nabi itu kan manusia biasa, Nabi diperintah oleh Allah untuk berkata, kul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kamu. Kalimat ini yang Allah perintahkan untuk dikatakan oleh Nabi adalah agar umatnya itu memiliki kemampuan untuk meniru semua akhlak Nabi sebagai manusia biasa. Tetapi kita tidak cukup koma di situ, bahwa Nabi agung itu diagungkan oleh Allah, bahwa jasadnya pun, keringatnya, darahnya begitu agung dan mulia. Karena itu agungkanlah beliau. Tetapi bagaimana caranya? Jangan sembarangan.
Ada yang mengatakan risalahnya kita agungkan, jasadnya enggak perlu. Keliru, karena jasadnya juga begitu mulia. Risalahnya kita agungkan, iya. Kita tidak akan kenal Jumat kalau tidak melalui Nabi. Kita tidak kenal sholat, kita tidak tahu puasa, kita tidak tahu haji, kita tidak tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pintu kecuali pintu Nabi Muhammad SAW. Iya, risalahnya agungkan, tetapi jasadnya juga ini luar biasa. Karena itu, bagaimana mengagungkan Nabi? Contohlah para sahabat-sahabat Nabi mengagungkan nabinya. Dalam Al-Quran di situ disebutkan falladzina amanu bih dalam surat Al-A'raf. Mereka beriman kepada Nabi, dan itu sudah kita miliki bahwa kita percaya pada Nabi. Tapi lalu yang kedua, wa'azzaruhu, mereka mengagungkan Nabi. Yang ketiga, wa nasoruhu, mereka bela mati-matian dengan jiwa dan raga. Dan kemudian yang keempat, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, mereka mengikuti nur, cahaya yang diturunkan Allah bersama beliau. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mau sukses dunia dan akhirat, agungkanlah Nabi seperti para sahabat mengagungkan nabinya. Bagaimana para sahabat mengagungkan Nabi? Kita buka Sahih Bukhari, dan ini agak sulit dibantah. Ketika itu sahabat Urwah ditanya oleh kafir Quraisy tentang sifat Nabi, bagaimana keadaan Nabi, bagaimana karakter Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Lalu Urwah menjawab, ma ra'aitu ahadan a'dhama kama a'dhama ashabuhu Muhammada. Aku sering ke luar negeri, aku sering ke Persia, aku juga pernah ke Romawi, aku sering ke luar negeri, tetapi aku tidak pernah melihat seseorang mengagungkan sebagaimana para sahabat mengagungkan Muhammad. Lalu lanjutan hadis itu, ma tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu, rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Artinya, tidaklah Nabi mengeluarkan dahak. Dahak bukan keringat, bukan darah, dahak. Dahak itu kotoran. Tidaklah Nabi mengeluarkan dahak, tetapi dahak itu tidak pernah sampai ke tanah, ke bumi, karena langsung ditangkap oleh telapak tangan salah seorang sahabat. Dan bukan cuma itu, fadallaka biha wajhahu, diusapkan ke wajahnya. Begitu para sahabat mengagungkan Nabi. Dan lanjutan hadis itu, wakadu yaktatilu fi wadu'ihi, para sahabat itu yaktatilu, hampir-hampir berbunuh-bunuhan. Ini istilah Arab, bahasa Arab, artinya berebut, mendorong-dorong. Untuk apa? Berebut bekas air wudhu beliau. Jadi kalau Nabi berwudhu itu ditungguin oleh para sahabat, dan bekas air wudhunya, kadu yaktatilu, mereka sampai berebutan. Dan kalau Nabi mencukur rambut, mereka tidak rela selembar rambut pun harus jatuh ke tanah. Mereka berebutan sedemikian. Nah, salah satu yang ikut berebutan adalah seorang jenderal panglima besar, Khalid bin Walid. Ketika satu saat dia memimpin sebuah peperangan, ketika berkecamuknya peperangan di tengah-tengah medan perang, dengan sengitnya melawan musuh, tapi tiba-tiba sang panglima besar ini berbalik dengan kudanya.
sehingga semua pasukan sahabat-sahabat Khalid bertanya, wahai jenderal, kenapa engkau berbalik? Ada yang tertinggal. Aku akan mencari yang tertinggal itu. Apa yang tertinggal? Kopiahku. Ini kita lagi perang, ini kita lagi berkecamuk. Kenapa harus berbalik demi kopiah? Kalaupun hilang tidak ditemukan, nanti kita akan beli yang baru. Apa kata sang jenderal? Kalian tidak tahu kenapa aku harus berbalik mencari kopiah itu. Di dalam kopiah itu, bukan kopiahnya, tapi di dalam kopiah itu ada 3 lembar rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu para sahabat mengagungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sekarang, apa yang dapat kita lakukan untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaannya lagi, sudah berapa juta sholawat kita lantungkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah kita kenal lebih dekat dengan ruh beliau, apatah lagi dengan jasad beliau? Adakah keinginan besar, cita-cita, obsesi, harapan, setidaknya untuk bermimpi bertemu dengan beliau? Karena tidak ada manusia yang mencintai umatnya sedemikian rupa, bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi di akhirat kelak. Beliaulah orang yang paling sibuk mencari umatnya, karena tidak ridho seorang pun umatnya masuk neraka. Mari persembahkan dan tumbuh suburkan cinta kasih, sayang, rindu dalam benak kita untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberi taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.